Aduh. Oke, ketemu sama aku Levi dan Kang Arul di sini. Halo. Iya, senang banget Levi bisa ngobrol langsung sama Kang Arul. Ini beliau salah satu CEO, Community Organizer KPA Kota Ya, Bandung, ya. dan aktif banget di isu penanggulangan HIV/AIDS. Iya dong, aktif banget. Oke, tadi Kang Arul udah sempat bilang ke Levi kalau katanya hari ini dia juga baru menyelesaikan atau berkegiatan di dua kegiatan ya atau dua acara gitu. Tapi sebelum aku tanya perihal kegiatan-kegiatannya apa aja, aku pengen tahu sih Kang, Ya. CO itu apa, community organizer itu apa, karena kan ini WPA juga baru terbentuk nih gitu. Ya. Terus udah ada lagi namanya CO. Nah, coba Ya. dijelasin. Oke, siap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Huda, biasa dipanggil Arul. Saat ini saya bertugas sebagai community organizer ditempatkan di Kecamatan Buah Batu. Untuk CO itu sendiri, ada 30 CO di Kota Bandung dan ditugaskan di 30 kecamatan di Kota Bandung. Jadi satu kecamatan, satu CO. Oke. Itu bertugas untuk, teman-teman CO itu bertugas untuk mengadvokasi kegiatan-kegiatan di isu penanggulangan HIV Kota Bandung, fokus di kelurahan dan kecamatan gitu. Sebenarnya tugasnya banyak, cuma memang lebih dikerucutkan lagi, lebih difokuskan lagi untuk mengadvokasi atau mendorong kegiatan-kegiatan di fokus penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung. Seperti itu. Oke. Kayak ini nggak sih Kang, kayak duta HIV/AIDS nggak sih? Hampir mirip, cuma memang tugasnya lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Tanggung jawabnya lebih banyak, tugasnya lebih banyak gitu. Itu yang boleh ikutan itu kemarin siapa aja Kang? Sebenarnya untuk CO itu sendiri memang open recruitment-nya memang secara masif diumumkan di akun sosial media KPA. Mau siapa saja itu boleh. Karena kan itu ada kriterianya. Yang merasa mampu, yang merasa mau itu boleh langsung melamar. Dan itu memang ada tahapan-tahapannya gitu, ada seleksinya gitu. Dan banyak sih tahapannya, nggak cuma hanya dari tim rekrutmen dari KPA saja, tapi dari Kesra juga, dari Dinkes Kota Bandung juga ikut untuk interview, ikut untuk memilih CO-CO mana saja sih yang layak untuk nanti ditugaskan di tiap kecamatan-kecamatan Kota Bandung. Seperti itu. Okay. Waktu itu seleksinya secara online atau langsung datang gimana Kang? Awalnya itu kita kirimin CV dulu lewat email ke KPA Kota Bandung. Setelah itu diumumkan untuk tahap interview. Sudah ada tahap interview, baru diumumkan siapa yang akan menjadi CO untuk keterwakilan di tiap kecamatan gitu. Dan ya itu sih ada tes tertulis, interviewnya juga ada, terus tidak hanya oleh satu orang diwawancaranya saja dari Dinkes, Kesra, KPA juga gitu. Jadi memang memang agak deg-degan juga. Soalnya kan memang kerja biasanya interviewnya cuma 1-2, tapi ini banyak banget. Gitu. Jadi ya, memang harus mempersiapkan mental dan yang lain-lainnya. Dan yang pasti itu harus paham wawasan tentang HIV/AIDS-nya gitu ya. Karena memang perlu tugasnya banget, mengadvokasi. penting banget. Iya, jadi kayak ya iyalah perlu. Iya. Oke. Terus teman-teman Oda atau Odif yang ada di Kota Bandung bisa juga kah jadi CO selanjutnya gitu? Sebenarnya memang kriterianya bukan khusus untuk Odif atau bukan Odif, tapi memang orang yang mau, orang yang merasa punya kapasitas, dan karena kan nanti ada tahap seleksinya juga, terlepas yang melamar CEO itu keterwakilan dari komunitas masing-masing, teman-teman yang memang sudah aktif di LSM Peduli HIV dan AIDS Kota Bandung, atau misalnya teman-teman yang memang belum pernah ada di isu penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung, tapi merasa percaya diri, merasa mampu dan mau untuk menjadi CO, baru ada tahap seleksi, dan itu ditentukan oleh 3 KPA, Dinkes, dan Kesra yang menentukan nanti siapa saja yang CO yang akan ditempatkan di kecamatan. Jadi memang buat teman-teman Oda yang mau melamar menjadi CO, ya mangga silahkan, tapi memang sudah berjalan kan, sudah terpilih kan 30 CO untuk menempati atau bertugas di 30 kecamatan.
Itu dari mulai Juli 2021 sampai Desember, dan tahun depan mungkin akan ada open recruitment lagi untuk CO terbaru di 2022. Oh, jadi kayak setahun gitu, itu kontrak atau gimana Kang sifatnya? Ya, kontrak. Kontrak. Sifatnya kontrak ya. Oh, berarti dapat uang saku juga untuk kegiatannya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Buat beli boba mah ada lah ya. Ada. Oke. Jajan es kopi ada lah. Siap. Alhamdulillah. Terus dari mulai terbentuk sampai hari ini nih Kang, kan pasti ada tujuannya dong gitu, selain mengadvokasi, terus bantu teman-teman yang memang membutuhkan penanganan orang dengan HIV gitu. Ya. Apa sih tujuannya dan realnya saat ini setelah dibentuknya CO, ada progresnya tuh seperti apa gitu? Ya, jadi memang tadi tujuan yang awal itu untuk mengadvokasi kegiatan-kegiatan di isu penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung, tingkat kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya itu memang seorang CO itu harus bisa memfasilitasi juga kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi CO tidak bekerja sendiri. CO berkolaborasi dengan WPA kota, tingkat kelurahan, kecamatan, serta dari teman-teman LSM peduli HIV dan AIDS di Kota Bandung, serta dari pemegang kebijakan di ranah kesehatan, Kesmas dan rumah sakit. Seperti itu. Jadi memang untuk kerjanya kita memang walaupun memfasilitasi, kerjanya nggak sendiri gitu. Nanti kalau misalnya turun ke lapangan, turun ke masyarakat, kita bareng-bareng sama teman-teman WPA, sama teman-teman kader di kelurahan kecamatan gitu. Karena memang CO itu tidak bertugas untuk mendampingi, CO tidak bertugas untuk menjangkau komunitas, tapi lebih daripada itu. Semua kegiatan-kegiatan yang difokuskan di isu penanggulangan HIV dan AIDS, mau penjangkauan, pendampingan, atau memberikan informasi, pemaparan di kegiatan penyuluhan atau sosialisasi HIV, itu CEO memang harus bisa untuk memfasilitasi gitu. Tapi yang bertugas secara langsung di lapangan atau di masyarakat, kader-kader di masyarakat itu sendiri, itu dan teman-teman LSM. Jadi semacam perpanjangan tangan lah ya, atau mediatornya gitu ya? Ya, bisa. Lebih sederhananya itulah. Ya, siap. Selama ini udah berkegiatan sama komunitas atau apa ya, perkumpulan apa aja gitu, perkumpulan? Sebenarnya untuk kegiatan nggak hanya di ranah CO saja sih di 2021, tapi saya memang sudah aktif di baru sih dari tahun 2015 aktif bersama teman-teman komunitas. Berawal dari 2015 saya bergabung di Perkumpulan Pajero Indonesia, fokus untuk teman-teman pendampingan ODIF di Kota Bandung dan mengadvokasi juga untuk di isu penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung. Setelah itu tidak hanya untuk teman-teman ODIF aja, saya juga berkegiatan bareng sama teman-teman komunitas lain seperti teman-teman Maria, teman-teman pengguna narkoba jarum suntik, atau misalnya teman-teman lintas komunitas yang diberikan istilah populasi kunci gitu. Jadi memang tidak hanya untuk tidak hanya komunitas-komunitas tertentu saja, tapi di lintas komunitas juga. Ya alhamdulillah lah bisa bantu ya untuk bisa bantu berpartisipasi gitu. Oke. Pernah nggak sih Kang ada yang tanya kayak, Rul kok peduli banget sih, maksudnya kok mau sih gabung sama komunitas, atau kok mau sih jadi CO gitu, maksudnya kan kita pasti gabung dan ngobrol sama teman-teman ODA, sama teman-teman ODIF gitu, dan bahkan yang tadi Kang Arul bilang lintas komunitas, ada teman-teman transgender lah, ada teman-teman yang itu yang kita tuh jarang menemukan atau bergaul sama mereka gitu. Nah, gimana caranya Kang Arul menjelaskan ke teman Kang Arul itu bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu nggak salah dan ada manfaatnya juga loh. Gitu. Ya, kalau di apapun gitu, kenapa sih bisa terjun secara aktif atau misalnya mau sih berkegiatan bareng sama teman-teman komunitas? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku pun tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa, karena kalau aku selalu berpegangan pada prinsip mau melakukan sesuatu harus kitanya suka dulu. Suka, terus terjun secara langsung, berkegiatan secara langsung, serta
tidak pilih-pilih gitu. Kalau misalnya mau berkegiatan ya walaupun misal aku perwakilan dari komunitas tertentu, tapi ya sebisa mungkin kita harus bisa berbaur untuk dengan teman-teman komunitas yang lainnya. Karena sejujurnya ya apa ya, kalau aku pribadi melakukan segala sesuatu ya akunya harus suka dulu, harus cinta dulu ya. Dan memang ketika diajak di isu penanggulangan HIV Kota Bandung itu pada 2015, pada saat itu aku diajakin sama salah satu sahabat aku namanya Wanda, tanpa pikir panjang itu langsung aku mau gitu, karena memang beliau tahu gitu aku basicnya suka berkegiatan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam komunitas. Dari situlah semua kesempatan terbuka dimulai dari 2015, bertugas sebagai petugas penjangkau, penelusur ODIF LFU, terus bertugas juga sebagai VCT HIV yang biasa tugas di puskesmas dan rumah sakit juga bantu juga gitu. Dan setelah itu ya banyak sekali sih kegiatan-kegiatan selanjutnya yang biasanya aku ikut terlibat langsung, dan alhamdulillah sampai sekarang ya menikmati dari 2015 sampai 2021, dan semoga ya selamanya sih aku masih pengen bisa bermanfaat di isu penanggulangan HIV dan Kota Bandung. Luar biasa banget. Ini simulasi nih Kang, misal ya, aku punya temen nih, dia itu namanya pengen tes HIV, karena dia tuh kecenderungan sebelumnya pernah melakukan hal yang itu bisa menimbulkan si virus HIV-nya tuh ada di dalam tubuhnya gitu. Nah, dia tuh harus menghubungin siapa, harus kemana, dan kalau ternyata dia positif HIV, itu seperti apa penanganannya? Sebenarnya untuk mendapatkan informasi mengenai HIV dan AIDS itu sekarang mudah banget ya, bisa browsing, mau googling, atau misalnya mau ngecek di Instagram atau di sosial media, langsung aja sebenarnya buat teman-teman di luar sana mau tahu informasi HIV dan AIDS, tinggal aja cari keywordnya KPA Kota Bandung atau WPA Kota Bandung, langsung aja kontak ke hotline-nya atau langsung DM. Biasanya kan langsung dijawab tuh sama admin tuh, butuh apa saja sih yang dibutuhkan sama teman-teman yang mau melakukan tes, mau didampingi kah, atau misalnya hanya butuh informasinya saja, atau misalnya kebingungan bagaimana melakukan tes HIV di layanan kesehatan, itu biasanya langsung diberikan informasi berdasarkan kebutuhan dari orang-orang yang akan melakukan. Biasanya itu juga yang aku lakukan juga ketika teman-teman di luar sana yang mau melakukan tes HIV melalui DM ke saya gitu, biasanya yaitu dijelaskan dulu informasi HIV dan AIDS, terus dijelaskan juga bagaimana melakukan tes HIV di layanan kesehatan di Kota Bandung, misalnya puskesmas dan rumah sakit. Sedetail seperti bagaimana melakukan tesnya, terus berapa biayanya, jam operasionalnya, buka dari hari apa sampai hari apa, buka dari jam berapa sampai jam berapa, gitu-gitunya diberikan informasi. Lalu ketika saya sudah cukup informasinya, saya mau langsung mengakses secara mandiri, atau saya masih malu, saya pengen didampingi sama petugas penjangkau atau petugas yang bertugas untuk mendampingi teman-teman melakukan tes, biasanya saya arahkan untuk diarahkan secara langsung kepada petugas penjangkau atau petugas-petugas yang biasa in-charge atau tugas di puskesmas dan di rumah sakit. Setelah itu ya biasanya teman-teman yang melakukan tes biasanya langsung memberikan informasi kembali gitu. Kang, saya sudah melakukan tes, alhamdulillah hasilnya seperti ini, atau misalnya ketika mendapatkan hasilnya, Kang, saya mendapatkan hasil yang positif, saya sekarang didampingi atau diberikan informasi oleh siapa, tetap di follow up gitu, tetap saya follow up juga gitu. Jadi memang kerennya KPA, CO dan WPA Kota Bandung tuh sangat aware dan peduli gitu ya sama teman-teman yang ketika dia ada status positif, dan bahkan dia open status gitu, dia nggak sama sekali tidak menutupi statusnya itu, malah akan dengan mudah dia dikasih penanganan dan perawatan gitu ya. Oke.
Ya, Kalau seperti itu. menemukan yang ada nggak sih Kang pernah datang atau misalkan kunjungan ke teman yang memang beliau udah ada sakit yang udah infeksi oportunistiknya tuh udah parah gitu. Ya, Pernahkah gitu Kang Arul ketemu sama beliau? pernah dan sering. Oh iya, Ya biasanya kan biasanya dari pemegang program di tiap puskesmas atau di beberapa rumah sakit yang biasa saya kerjasama itu biasanya langsung kontak, langsung memberikan kabar. Kang Arul, ini ada beberapa pasien atau misalnya ada pasien butuh untuk didampingi atau butuh untuk ditengok lah gitu, untuk diajak ngobrol. Datanglah saya ke salah satu rumah sakit. Dan biasanya yaitu tadi banyak sekali sih, maksudnya ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang sudah mendapatkan infeksi oportunistik dan agak susah juga kan untuk memberikan ya sederhananya adalah susah sekali untuk diajak ngobrol karena misal pada saat itu pasiennya sudah terkena jamur di mulut oke. dan di lidah, agak susah untuk diajak ngobrol. Terus misal ketika sudah mendapatkan toksoplasma kan agak susah juga untuk diajak ngobrol karena memang berkurangnya konsentrasi sampai bisa apa ya kehilangan kesadaran gitu. Jadi memang tergantung dengan kebutuhan. Biasanya kalau saya nengok ke salah satu pasien, nggak langsung ini gimana, enggak gitu, karena lihat dulu situasi dan kondisi dulu. Kalau pasien-pasiennya enak diajak ngobrol atau misalnya situasi dan kondisinya pas untuk diajak ngobrol, saya ajak ngobrol. Tapi ketika situasi dan kondisinya tidak pas untuk diajak ngobrol, saya hanya nengok saja, bantu doa saja. Nanti ketika sudah mulai pulih, sudah mulai bisa diajak ngobrol, diajak ya untuk say hi gitu, saya dijadwalkan kembali. Tapi kebanyakan ya rata-rata sih, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, ketika saya hospital visit atau misalnya nengok pasien di rumah sakit ya dalam keadaan yang udah parah banget gitu ketika Oke. dikunjungi gitu. Dan ya, kebanyakan sih ya ketika sudah parah, pada hari itu saya nengok, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian sudah dinyatakan meninggal gitu. Itu sih sebenarnya yang salah satu yang menjadi apa ya, saya ngerasa sedih juga sih karena ya itu tadi berarti tugas-tugas dari aktivis HIV, salah satu dari CO, petugas penjangkau dan petugas pendamping memang pasti harus dilakukan gitu. Nggak cuma hanya untuk proyek saja, tidak hanya untuk program saja gitu. Wow, Kayak gitu sih. oke. Jadi sedih aku. Apa ya, aku tuh lagi sambil Aduh. membayangkan ketika Kang Arul tuh datang ya ke rumah sakit dan ketemu sama Iya teman-teman gitu. kita gitu. Yang mereka tuh sangat butuh motivasi, sangat butuh Ya, dorongan dari keluarga, dari ya, teman-teman terdekatnya gitu. ya, ya, gitu. Wah. Itu sih. Berarti kalau misalnya nih Kang, ada yang ngubungin Kang Arul, minta bantuan nih misalnya Ya, sekarang, itu tuh ya. bisa langsung didatengin atau sebenarnya jam kerjanya tuh fleksibel si CEO ini tuh atau memang seperti office hour gitu atau gimana? Sebenarnya office hour dari Senin sampai Jumat sekitar 5 jam. Tapi walaupun memang jadwalnya seperti itu, tapi kita bisa melebihi dari ketentuan. Gitu. Jadi memang kerja Senin sampai Jumat, bisa Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu, terus misalnya kerja dari pagi sampai sore, bisa dari siang sampai malam, sore sampai malam, karena biasanya kan kita tuh awal-awal itu kan perkenalan dulu tuh ke tiap kelurahan, kecamatan untuk bertemu dengan camatnya, lurahnya, kasih kesosnya, atau misalnya orang-orang yang memang ada di fokus di isu penanggulangan HIV dan AIDS tingkat kelurahan dan kecamatan. Tapi kan biasanya kan kita pun harus tahu sikon juga kan, ketika kita berkenalan terus mengajak ketemu di orang-orang di kelurahan kecamatan, kalau misalnya nggak bisa kan pasti dijadwalkan kembali. Iya. Dan biasanya kan ya nggak cuma itu aja, masa udah dijadwalkan kembali, bisa pada hari itu nggak bisa ketemu terus dijadwalkan kembali, ya tetap juga kita berkegiatan di luar sana gitu, tetap, karena biasanya kan satu kecamatan itu kelurahannya itu banyak sih, biasanya ada 4 sampai ada yang sampai 6 gitu kelurahan, dan itu biasanya kita
menghubungi dulu, janjian dulu sebelum ketemu gitu. Karena biasanya kan mereka tuh ya punya tugas masing-masing kan, punya tugas pokok masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tugas masing-masing dari beliau-beliau gitu. Ketika alhamdulillah besok bisa ibu kasih kesos di kecamatan, bisa diajak ketemulah kita di kecamatan, ngobrol, koordinasi, berdiskusi apa saja sih yang dibutuhkan oleh kecamatan dan kelurahan. Nanti kita ketika kecamatan kelurahan tersebut mendapatkan beberapa tantangan, ketika ngobrol tersebut kita cari solusi bersama-sama untuk bagaimana kita misal memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu kader WPA di kelurahan dan kecamatan. Itu tapi tidak hanya di kelurahan kecamatan saja, kita kan memang bekerja sama juga dengan Puskesmas dan LSM. Jadi memang bantu untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di Puskesmas dan di teman-teman LSM gitu. Yang saat ini lagi difokusin nih Kang, targetnya tuh advokasinya tuh apakah ke ibu rumah tangga atau ke populasi kunci langsung ke komunitas atau teman-teman remaja atau kayak gimana? Kalau sekarang itu CO itu buat awal-awal itu kita fokus di pembentukan kepengurusan WPA tingkat kecamatan kelurahan dan alhamdulillah sudah berjalan. Sudah dibentuk kepengurusan, kita pengukuhan, lanjut untuk memberikan pembekalan kepada kepengurusan tiap kelurahan dan kecamatan. Setelah itu kan mudah tuh ya, lebih enak untuk turun ke masyarakat gitu, karena ya CO itu sendiri kan bekerja atau bertugas tidak hanya sendiri, bekerja sama dengan atau bareng-bareng dengan WPA kelurahan, kecamatan, LSM serta mendukung kegiatan-kegiatan di subpenanggulangan HIV dan AIDS di Puskesmas. Dan untuk tadi fokus di pembentukan kepengurusan WPA, untuk tadi fokus di populasi kunci atau komunitas tertentu, sebenarnya itu memang menjadi tugas teman-teman LSM dan teman-teman WPA. Tapi kita bantu untuk dorong mereka, misal ketika mereka mendapatkan tantangan, kita bantu untuk mencari solusi bersama-sama. Misal di Puskesmas ada program pemetaan untuk mengidentifikasi populasi kunci mana saja sih di tiap kelurahan kecamatan, untuk diberikan edukasi HIV dan AIDS, untuk mengajak teman-teman populasi kunci untuk melakukan tes HIV di Puskesmas. Itu kita nggak sendiri, jadi bareng-bareng dengan tim Puskesmas dan LSM. Jadi memang kita kalau CO sendiri tidak hanya fokus untuk kerja CO sendiri, tapi lebih menyeluruh, tidak hanya populasi kunci tertentu saja. Gitu. Keren. CO ini mereka punya profesi lainkah, Kang? Atau memang hanya saya CO tuh sebagai pekerjaan saya gitu, atau ada profesi lain? Kalau saya sih CO aja sih. Okay. Kalau yang lain nggak tahu sih, karena memang 30 CO di Kota Bandung itu berbagai macam dari berbagai macam kategori, berbagai macam karakteristik. Ada perwakilan dari teman-teman aktivis HIV Kota Bandung, ada keterwakilan dari teman-teman populasi kunci, ada keterwakilan dari ibu rumah tangga, ada teman-teman dari mahasiswa, bahkan ada dari bapak-bapak, ibu-ibu kader yang sudah aktif sebelumnya di kelurahan dan kecamatan. Gitu. Mungkin teman-teman di CO selain aku, mungkin ada beberapa yang mungkin punya kesibukan yang lain gitu. Tapi kalau aku mah CO aja dan kuliah saja. Iya, siap. Oke deh. Udah banyak berarti ya suka dukanya. Tadi aku udah denger ya kebayang sih kalau misalkan kita tuh udah kenal sama temen yang memang dia ODIF, udah suka ngobrol terus tiba-tiba mereka sakitnya parah dan harus kehilangan mereka gitu yang harus kita semangatin. Tapi sukanya banyak kan pasti ya? Sebenarnya imbang sih, suka dukanya imbang, maksudnya seimbang. Untuk hal-hal yang positifnya, yang senangnya sih banyak sih. Kita lebih banyak, saya itu lebih banyak bisa tahu
di kelurahan kecamatan itu tugasnya apa aja, terus misalnya bagaimana kita berhadapan dengan Pak Camat, Bu Camat, berhadapan dengan Bu Lurah, Pak Lurah seperti apa, karena memang sebenarnya nggak mudah ya untuk menjadi seorang CEO gitu. Dibutuhkan tadi niat, terus harus percaya diri, terus harus bisa untuk melakukan atau berkomunikasi apapun dengan baik gitu. Jadi memang harus tetap belajar juga gitu. Tidak hanya untuk CEO bertugas sebagai ini hanya melakukan tugas itu saja ini saja gitu. Tapi kita pun tetap kan harus bisa menjaga nama baik pribadi, harus bisa menjaga nama baik KPA yang sudah menaungi kita, harus menjaga nama baik Dinkes, Kesra, bahkan wali kota, wakil wali kota yang memang ketua dari KPA itu sendiri. Kita memang ya itu tadi, CEO tidak hanya bertugas untuk menjalankan tugas-tugas CEO saja, tapi ya di luar daripada itu harus mau belajar, harus bisa untuk menengahi ketika ada konflik, memberikan solusi bersama-sama ketika mendapatkan tantangan-tantangan. Dan sebenarnya masih banyak juga sih ya tugas-tugas yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Oke. Ini sharing barangkali nanti ada teman-teman yang mau jadi CEO selanjutnya gitu. Jadi tips and trick dari Kang Arul. Boleh, silakan. Jadi 2022 CEO yang sukses. Ya. Aduh. Kan tadi aktivitasnya tuh udah menurut aku udah lumayan padat ya, kayak setiap hari harus bantu jadi fasilitator penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung dan aku lihat di Instagramnya Kang Arul tuh juga founder salah satu akun media sosial Instagram apa namanya Community ID ya? Community ID ya. Itu gimana sih Kang? Awalnya itu aku tuh sedikit kebingungan karena memang aku tuh punya 2 Instagram, satu untuk ya maksudnya untuk main-main lah gitu yang untuk hiburan aja gitu. Yang kedua adalah aku fokus untuk apa ya? Untuk fokus nge-share, memberikan informasi di isu penanggulangan HIV. Tapi kan itu ya lebih banyak narsisnya kan, itu ketika kegiatan-kegiatan sendiri di-share, promosi pribadi lah itu mah. Terus aku mikir gimana ya kalau misalnya aku bikin salah satu account sosial media fokus di isu penanggulangan HIV dan AIDS, tapi lebih menyeluruh gitu, nggak cuma nyeritain aku terus atau misalnya narsis terus, tapi ya lebih untuk bisa menjangkau semua kalangan gitu. Jadi ya aku dari kalau nggak salah itu Agustus, aku masih ingat Agustus 25 Agustus 2021 aku bikin account itu. Sebenarnya sederhana banget sih, bikin konten, bikin post, bukan poster, itu bikin informasi sendiri. dasar, bikin sendiri, desain sendiri, mantap. Desain sendiri, nulis sendiri, tapi tetap ada referensinya juga, ada teorinya juga yang ya dari apa, ada ilmunya lah gitu, dari Kemenkes, dari Dinkes. Jadi memang itu bukan asal nulis, bukan asal ngambil teori comot sana comot sini, tapi itu berdasarkan sumber yang terpercaya. Bikin konten, nulis sendiri, bahkan apa ya. Tapi nggak cuma memberikan informasi aja, tapi aku bikin beberapa kegiatan seperti Choose Kindness untuk memberikan donasi kepada teman-teman komunitas aktivis HIV ketika mereka terkena COVID, kita bantu untuk menyalurkan sedikitlah donasi dari teman-teman yang ikut partisipasi. Oke. Wow, dan udah sempat collabs untuk live Instagram bareng ya sama beberapa tokoh yang memang sama-sama aktivis HIV. Iya betul. Keren. Yang bikin jadwal live itu juga. Soalnya aku pun merasakan betapa aku rasa materi tentang HIV itu sebetulnya banyak nih Kang, cuman aku pun kadang harus cross check, kayak harus ke teknik dulu, harus ke dokter Ronald dulu, kayak ada beberapa teori atau hal-hal yang aku takut salah gitu ketika diposting. Iya, benar. Memang harus cross check dulu sih, karena kan ya namanya juga ya apapun yang kita posting, apapun yang kita share ke masyarakat kan itu ada pertanggungjawabannya ya gitu. Jadi sumbernya dari mana, terpercaya atau tidak. Kalau misalnya ada ranah-ranah tertentu seperti ranah medis, dan aku pribadi ketika ada komunitas masyarakat yang konsultasi ke ranah yang lebih medis,
karena kan itu bukan ranah aku ya, itu Iya. aku biasanya langsung minta tolong ke dokter Ronald misal gitu untuk lebih bisa menjelaskan Oke, gitu. baik. Apalagi ya? Eh Apa? Sekarang kamu yang mau ditanya apa gimana? apa enggak? Dasar itu apa namanya beneran ngedesain sendiri pakai aplikasi apa? Aku kok jadi kepo. Serius? Canva. Ya, aku sih sebenarnya nggak terlalu high tech ya. Jadi maksudnya menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana seperti Canva, Photogrid, atau misalnya ngedit videonya pakai Splice atau Quick gitu yang bisa aku sih maksudnya agak sedikit gaptek ya kalau misalnya edit di laptop, karena biasanya aku yang lebih gampang aja lah Enak di ngedit HP di nggak handphone. sih? Iya bener Ngedit di lebih handphone, di fleksibel gitu. iPad gitu, karena lebih mudah gitu, lebih kita konsep bikin langsung ngedit terus langsung di-share kan lebih mudah. Kalau misalnya di laptop agak rumit juga karena kan aplikasinya itu menunya lebih detail kan, lebih banyak dan aku sedikit malas gitu untuk mengeksplor itu semua. Jadi yang sederhana aja lah gitu, yang aku bisa ya aku manfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Terakhir Gitu. nih, Apa nih? harapannya Kang Arul sebagai CEO dan udah lama juga nih jadi apa ya, seseorang yang sangat peduli dengan isu HIV/AIDS di Kota Bandung. Harapannya untuk KPA, WPA, bahkan pemerintah Kota Bandung yang sudah mau bermitra juga gitu bareng komunitas-komunitas untuk menanggulangi isu ini. Ya. Banyak sih harapannya, tapi salah satu harapannya adalah isu HIV dan AIDS di Kota Bandung itu tidak hanya dipegang atau hanya ditugaskan atau dikerjakan oleh teman-teman aktivis HIV dan AIDS di Kota Bandung aja. Tapi isu penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung adalah tanggung jawab kita bersama. Ya karena kan orang-orangnya juga korban-korbannya atau pasien-pasiennya kan keterwakilan dari masyarakat juga kan, dari masyarakat Kota Bandung juga gitu. Walaupun memang yang lebih berwenang untuk membuat kebijakan dan kan ya stakeholder juga gitu. Jadi ya aku pengen untuk kedepannya gitu, untuk di isu penanggulangan HIV dan AIDS Kota Bandung yang peduli bukan hanya teman-teman aktivis HIV saja, tapi teman-teman lintas komunitas atau misalnya orang-orang yang ada di kecamatan, kelurahan, di bagian pemerintahan itu mau peduli juga gitu di isu penanggulangan HIV dan AIDS, dan kita ya sama-sama gitu kerja sama-sama gitu bagaimana untuk menekan laju penularan HIV itu sendiri di Kota Bandung. Yuk kita bareng-bareng gitu, kita kerja bareng-bareng untuk mengikis stigma dan diskriminasi, mengedukasi masyarakat gitu bagaimana biar mereka paham juga gitu bagaimana untuk mendampingi, bagaimana kita ya satu sama lain bisa saling peduli. Itu aja sih kalau harapan dari aku. Luar biasa. Semoga Kang Arul sehat selalu dan Amin. semangat Kamu juga terus sehat ya. selalu, semangat juga ya. Semakin sukses juga di Community ID dan makasih banyak. terus menebarkan inspirasi positif untuk teman-teman di Kota Bandung ya Kang. Amin, makasih banyak. Terima kasih juga sudah mau mencetak sejarah bersama Levi untuk membuat podcast ini karena Aduh, mencetak sejarah. Iya, barangkali nanti ada the next CEO 2020 berapa kan? 2022 ya? 2022. Kalian bisa tonton ini dan belajar banyak sama Kang Arul. Kalau misalnya ada informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor atau Instagram Kang Arul. Langsung DM aja. Nah, tuh dengan berbaik hati. Instagramnya apa Kang? Yang untuk fokus di HIV dan AIDS itu di RULZ_Arul. Oke, jadi langsung di follow dan DM aja langsung ke Kang Arul. Boleh. Terima kasih banyak loh Kang udah mau meluangkan waktunya. Makasih banyak ya sudah mau mengajak berbincang-bincang. Oke, nanti perihal selanjutnya nanti kita lanjut di WA ya. Siap, boleh. Makasih banyak ya, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.